Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Arumpulasari, NIM 221800204. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai creative thinking atau kreatif. Dalam sistem interpersonal itu ada 4 ya. Yang pertama itu sensasi, kemudian yang kedua itu persepsi, yang ketiga memori, dan yang keempat itu sendiri itu berasal dari KBBI. Pikir itu berarti akal budi, ingatan, angan-angan, atau pendapat, atau pertimbangan. Jadi berpikir artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu serta menimbang-nimbang dalam ingatan. Dan psikologi memandang bahwa berpikir itu merupakan proses informasi secara mental aktif. Jika dikaitkan dengan pemecahan masalah, sebuah proses mental yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan seperti menghubungkan pengertian yang satu dengan pengertian lainnya dalam sistem kognitif yang diarahkan untuk menghasilkan solusi. Dan menurut Floyd Roach, berpikir adalah manipulasi atau organisasi untuk berlingkungan dengan menggunakan lambang-lambang sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak. Tapi sedangkan menurut Paul Musen dan Mark R. Rosenweig, itu berpikir adalah menunjukkan bagaimana kegiatan yang melibatkan penggunaan konsep lambang sebagai pengganti objek peristiwa berpikir melibatkan peristiwa dan berpikir. Berpikir ini melibatkan penggunaan lambang, visual, dan grafis. Kemudian ada berpikir yang pertama itu berpikir austik atau melamun. Jadi contohnya itu kayak orang berhayal gitu. Nah, orang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagai gambar fantasi. Jadi dia berhayal dalam pikirannya gitu. Kemudian yang kedua itu ada realistik atau nalar atau reasoning yang terbagi menjadi berpikir deduktif, induktif, dan evaluatif. Dan dalam mazhab pemikiran itu ada ya, yang pertama itu ada idealis, yang kedua itu ada materialisme, yang ketiga ada dualisme, yang keempat ada empirisme, yang kelima ada rasionalisme, dan yang keenam ada fenomenalisme. Ya, antara idealisme dan materialisme itu, idealisme itu merupakan sebuah pemikiran dan keyakinan yang disertai cinta pada nilai termasuk kepercayaan. Pemikiran tersebut dipegang karena diyakini apa yang dilakukan merupakan hal yang benar. Sedangkan materialisme itu adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Kemudian antara empirisme dengan rasionalisme. Untuk empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan itu berasal dari pengalaman indera manusia. Kebenaran hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Sedangkan untuk rasionalisme adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran itu harus ditentukan atau diperoleh dari pembuktian logika dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan berasal dari pengalaman indrawi. Jadi kalau yang rasionalisme ini dia berdasarkan fakta, bukan berdasarkan dari pengalaman, misal dari pengalaman indrawinya gitu. Dan berpikir kreatif, kemampuan individu untuk memikirkan apa yang telah dipikirkan semua orang sehingga individu tersebut
mampu mengerjakan apa yang belum pernah dikerjakan oleh semua orang. Kemudian kemampuan melihat bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah. Jadi berpikir kreatif itu adalah sebuah pemikiran atau suatu pemikiran yang berusaha menciptakan gagasan baru. Namun demikian, berpikir kreatif yang melibatkan suatu proses sistem untuk mencapai kebaruannya. Mungkin ada indikator kreatif yang dapat dilihat di gambar ini. Ada ada fluensi atau kelancaran, kemudian ada originality atau originalitas, dan ada keluasan atau flexibility, dan ada elaborasi atau indikator kreatif. Pertama kan ada kelancaran berbicara atau fluency ya. Kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran seseorang secara cepat. Dalam kelancaran berpikir yang ditekankan adalah kuantitas. Untuk originalitas atau originality, kemampuan untuk menciptakan gagasan unik atau asli. Dan yang selanjutnya, indikator kreatif tinggi ada keluasan berpikir atau flexibility, yaitu kemampuan untuk memproduksi sejumlah ide, jawaban, pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Secara mencari alternatif atau arah yang berbeda, mampu menggunakan bermacam-macam pendekatan atau cara pemikiran. Kemudian ada selanjutnya indikator creative thinking, ada elaborasi atau elaboration, yaitu kemampuan dalam mengembangkan gagasan dan menambahkan atau memperinci detail-detail dari suatu objek gagasan atau situasi sehingga menjadi lebih menarik. Jadi harus berpikir kreatif ya. Jadi alasan kenapa kita harus berpikir kreatif itu, yang pertama itu untuk melihat suatu objek dengan cara yang berbeda. Kemudian yang kedua itu lebih efektif menemukan solusi permasalahan. Yang ketiga, memiliki faktor pembeda. Yang keempat, menciptakan inovasi yang bermanfaat. Kreatif sendiri akan saya jelaskan di part selanjutnya. See you.